Ada yang 30 juta, ada yang sampai 60 juta, 80 juta untuk ke Korea, kerja ke Korea. Sampai tetangga saya, teman-teman saya satu kampung nggak percaya saya habis 20 juta gitu. Di saat yang lain berapa tadi? 30 sampai 60 juta. Sobat Minsa, kembali lagi di SOP Salut on Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu mahasiswa Salut Majalengka yang sangat layak untuk kita tampilkan karena memang punya hal-hal yang bisa menjadi inspirasi. Kita sambut Jajang Abdullah atau bisa dipanggil Kang Jajang ya? Ya, Kang Jajang. Iya, sehat Kang Jajang? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Di awal saya sedikit spill nih siapa Kang Jajang ya. Kang Jajang ini pengusaha sukses. Ya, nanti kita korek-korek gitu ya dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi Sobat Minsa semua. Baik, Kang Jajang coba ceritakan nih ke Sobat Minsa. Ya. Siapa Jajang Abdullah ini? Masa kecilnya seperti apa sampai sekarang gitu ya. Oh, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jajang Abdullah dari Desa Jeruk Leut, Kecamatan Sinangwangi, Majalengka. Lahir di Desa Buntu, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. SD di SDN Buntu 2, MTS di MTS 1 Majalengka atau di MTS Negeri Lewi Munding dulunya Pak. Terus SMA atau Aliyah di Aliyah Rajagaluh. Sekarang Aliyah atau Man 2 Majalengka. Setelah belajar di Aliyah, dulu langsung saya ada inspirasi ke kerja gitu. Sebelumnya sih orang tua saya nawarin, Jang kamu setelah beres sekolah mau lanjut kemana? Apa lanjut pesantren? Dulu awalnya juga pesantren di Rajagaluh. Apa mau lanjut apa mau kuliah atau mau kerja? Kalau mau misalkan mau pesantren, usahakan kamu pulang dari pesantren harus pegang masjid. Dalam arti mungkin jadi imam dan lain sebagainya. Bukan masjidnya dipegang. Bukan masjidnya dipegang, bukan. Terus kalau kamu kuliah, minimal kamu bisa jadi guru dan lain sebagainya. Atau mau kerja, silahkan kerja di mana. Saya langsung mikir di situ, kalau saya kuliah waktu itu mungkin saya ada target umur 25 harus nikah Pak. Karena sunnah Rasul mungkin. Dan kalaupun pesantren kayaknya sudah cukup lah untuk pribadi. Terus saya mau kerja, kata saya itu. Langsung kerja, saya mau keluar negeri. Kemana? Kebetulan di lingkungan desa saya, di kampung saya tuh banyak yang ke Korea Pak. Akhirnya saya niatkan, ditekadkan bulat berangkat ke Korea. Dengan belajar dulu di Jakarta karena waktu itu di wilayah Majalengka tidak ada. Ada mungkin tapi saya nggak tahu ada di mana gitu. Dan alhamdulillah tahun 2007 saya keluar dari Man Rajagaluh waktu itu. 2008 saya udah berangkat ke Korea. Waktu itu saya umur 19 tahun Pak. Saya di pabrik di Korea dulu di pabrik mebel itu umur yang paling muda. Umur 19 tahun. Ketika saya datang ke Korea paling muda di pabrik tersebut. Oh 2007 itu 19 tahun? 2008 ya. 2008 tuh, ya, bukan 40 tahun. Bukan ya? Bukan. Jadi tinggal hitung sendiri usianya berapa. Ya, masih tahun muda gitu. Ya. 19 tahun sudah di Korea sampai ya orang Korea pun meluk kamu masih muda udah kerja ke luar negeri dan lain sebagainya seperti itu. Karena ada niat dan tujuan ke sana gitu untuk cari modal sebanyak mungkin untuk ini nikah muda gitu ya. untuk dikembangkan di kampung gitu ya. Termasuk nikah muda tadi termasuk ya. Udah nikah sekarang? Alhamdulillah udah. Udah nikah Sobat Minsa ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Jadi 19 tahun kita potong dulu ya, maaf ya. 19 tahun pergi ke Korea. Di sana kerja apa di sana di Korea? Di tahun pertama saya kerja di mebel, bikin kayak Olimpik gitu, meja, furnitur lah, lemari, kasur, dan lain sebagainya, kayak Olimpik gitu seperti itu. Itu sebuah perusahaan atau gimana? Perusahaan.
Tapi perusahaan di Korea tidak seperti di Indonesia. Di sana kebanyakan home industry karyawannya pun paling hitungan belasan lah, nggak sampai ratusan ribuan seperti di kita ya. Kayak di kita kan hampir ada 10.000, 15.000 pekerjaannya. Kalau di sana hitungan belasan sama orang Korea itu. Itu daerah mana tuh? Itu daerah Chonan. Chonan. Dari kota besar yang terdekat apa tuh? Seoul atau apa? Ya, dekat daerah Seoul. Oke. Chonan ya. Daerah Chonan. 2007. 1 tahun. Ya, berarti 1 sampai tahun. 2008. 2008 sampai 2009 di Mebel ya. Di Mebel. Setelah itu saya pindah, Pak. Gajinya berapa dulu tuh? Waktu itu gajinya 2008 nih gajinya berapa? 2008 saya gaji UMR-nya 6 juta, 8 juta. Mungkin UMK bukan UMR ya. Iya, UMK. Upah minimum Korea. Ya. betul. Ya. Berapa? Sekitar 8 juta. 8 juta Rupiah. Korea. Oh, 8 juta rupiah. Kalau sama lemburan sekitar 10 juta. Tahun 2008. 8 sampai 10 juta. Iya. Lumayan besar ya. Oke. Itu berapa home industry ya? Home industry. 2007 2008 itu ya UMR di kita masih berapa ya? Masih kecil banget kayaknya. Iya. 2009 pindah. 2009 saya pindah lagi ke perusahaan spare part mobil. Spare part mobil. Berarti ini perusahaan lebih besar lagi. Lebih besar lagi dan lemburannya lebih banyak. Karena waktu itu teman-teman saya gajinya sampai 10 juta lebih, saya masih 8 sampai 10 juta. Otomatis hati naruninya pengen lebih besar lagi gitu. Ya waktu di Mebel itu. Ya waktu di Mebel itu masih kecil di bawah 10 juta, saya pengen lebih besar lagi, saya pindah ke kota Kimhae. Itu perlu dicatat, pertama itu home industry, yang kedua usianya masih 19 tahun ya. Ya, 19-20. 19 udah dapat penghasilan 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta. Tahun Luar 2008. biasa ya. 2008. Kalau sekarang mungkin berapa? Sekitar 15 mungkin kalau sekarang ya. Enggak, UMK-nya aja sekarang 23 juta. Oh, kalau dulu berapa? 8 juta. Jauh banget tahun ya. 2008. 23 juta. Oke. Belum termasuk lembur. Oke. Berarti sebenarnya itu tuh mepet-mepet ke UMK ya. Iya. Di sana. 2009 pindah ke pabrik spare part. Spare part mobil. Berapa tuh dapat? Itu gaji minimal saya dapat 16 juta. 16 juta itu jam kerja normal atau gimana? Udah termasuk lembur. Paling full-fullnya di sana di pabrik spare part mobil itu bikin baut-baut spare part mobil gitu. Itu paling 19 juta. Tahun 2009 sampai 2010. 1 tahun juga. 1 tahun juga karena pengen yang lebih gede lagi. Tapi kalau istri nggak pengen yang gede lagi enggak itu ya? belum nikah. Oh belum. Nggak maksudnya sekarang enggak ya? Enggak cukup. Enggak ya. Nggak sering pindah-pindah ya. Oke, 2010 kemana lagi nih? Pindah lagi ke spare part mobil lagi, tapi lebih cakupannya lebih besar lagi. Karyawannya itu waktu itu. Apa tuh? Atau gitu. Kadang spare part juga kita bikin. Gitu. Jadi kalau di Korea apa nyebut merek ya, nanti tinggal tit aja. Iya. Lanjut. Jadi di Korea itu tidak memproduksi satu produk. Jadi ada permintaan dari perusahaan ya jadi itu bisa dikerjakan sama kita dari Kia, Hyundai dan lain sebagainya. Gitu. Berarti sudah lebih besar dari 16 juta ya? Ya, dulu minimalnya 21 sampai 26 juta. 21 sampai 26. Di saat UMK-nya berapa tuh? UMK-nya masih sekitar 12 juta. Masih 12-an ya. Tahun 2010. 10. Sampai 2013 sampai pulang. Karena betah di sana gitu. Oh, 2013 pulang. Berarti 3 tahun di perusahaan terakhir itu? Iya, 3 tahun. 3 tahun terus pulang? 2013. Di usia? Di usia 25. Usia 25 pulang. Oh, sesuai 24. target. Ya, 24 masih 24. Sesuai target. Terus ngapain? Target 25 menikah gitu. Pas itu pulang karena punya modal. Akhirnya mendirikan bengkel motor, jual beli motor bekas dan baru, kerjasama juga dengan showroom ternama di Majalengka di sini di Jatiwangi. Jadi motor dikirim semua dari sana. Adapun yang bekas, yang modal pribadi kalau bekas, sama spare part mobil. Dan di samping itu juga tahun 2014, karena pulang 2013, 2014-nya mendirikan LPK Busan. Jadi setahun setelah pulang itu langsung mendirikan LPK. Oke.
Tadi ketika kita ngobrol off cam ya sebelum rekaman ini dimulai, itu ada latar belakangnya kata Kang Jajang ini. Ya. Kenapa pada akhirnya mendirikan LPK? Ya. Boleh di-spill Kang? Boleh. Ya. Pertama karena pada waktu proses ke Korea Pak, waktu zaman saya teman-teman satu kampung saya beda-beda biayanya. Ada yang 30 juta, ada yang sampai 60 juta, 80 juta untuk ke Korea, kerja ke Korea. Waktu itu saya habis cuma 20 juta belajar di LPK di Jakarta. Gitu. Sampai tetangga saya, teman-teman saya satu kampung nggak percaya saya habis 20 juta. Gitu. Di saat yang lain berapa tadi? 30 sampai 60 juta. Akhirnya ada pikiran terbesit dari saya pengen mendirikan LPK yang transparan, jujur, amanah gitu, biar masyarakat itu bisa merasakan apa yang saya rasakan, bisa kerja ke Korea dengan biaya yang murah. Dan di kami di LPK Busan sendiri ada dana talang Pak 50% buat keberangkatan seperti itu, dan tanpa ada bunga-bunga dan lain sebagainya, nggak ada. Baik, seperti itu. Tenang, tahan dulu ya. Jadi sebelum ke sana, intinya Kang Jajang ini memilih LPK yang benar dulu ya. Iya. Artinya kita tidak mendiskreditkan LPK manapun ya. Tetapi Kang Jajang ini dibandingkan teman-temannya mendapatkan LPK dengan biaya yang lebih murah. Ya, sampai di Korea dan kerja dengan baik dan seterusnya. Dan ketika pulang kembali ke tanah air, ingin hal itu dirasakan oleh orang lain ya. Bagaimana kerja di Korea itu tidak memakan biaya yang tinggi begitu ya. Maka Kang Jajang dengan segala pengalamannya, jaringan-jaringan yang juga mungkin sudah dibuat selama di sana, akhirnya mendirikanlah LPK. Namanya apa Kang? LPK Busan Majalengka. LPK Busan Majalengka. Ya nanti linknya kita cantumkan di deskripsi ya. Ya, jadi salut, tidak ada kerjasama apapun ya dengan Kang Jajang. Tapi ini semata membantu mahasiswa kami sendiri, dan juga barangkali Sobat Minsa juga ada yang berminat untuk bekerja di Korea, silahkan nanti linknya kami akan cantumkan di deskripsi. Oke. Tadi kata Kang Jajang, keunggulannya itu diantaranya tentu saja murah ya. Oke lah, kita spill sedikit nih. Rata-rata nih, kalau sekarang orang mau kerja di Korea, yang umum nih, yang umum itu habis berapa biasanya? Habis 35 juta. Yang umum, maksudnya yang nggak lewat Kang Jajang? Ya, 35 sampai 40 juta. Segituan habisnya umum se-Indonesia hampir. Kalau lewat LPK-nya Kang Jajang? 25 juta. Wah, lebih murah ya. Lebih murah. Itu satu tuh kata Kang Jajang ya. Dan yang kedua, ada dana talang. Ada dana talang juga. Tanpa bunga ya? Tanpa bunga. Artinya nggak riba. Jadi betul-betul Kang Jajang ingin bantu ya? Ya, bantu. Maksimal sampai berapa tadi? 15 juta. Berarti sampai 50%. Bahkan lebih ya? Iya. Lebih dari 50%-nya itu bisa ditalangi dulu oleh pihak LPK-nya Kang Jajang LPK Busan ini. Nanti nyicilnya gimana? Cicilnya setelah siswa kita gajian, baru dicicil manual. Jadi tetap gajian diterima semua oleh dia? Iya, diterima sama mereka, dari mereka dengan kesadarannya bayar ke LPK seperti itu. Maksimal 3 bulan harus lunas. Gitu ya. Tapi insya Allah nggak Tapi kan tadi di-spill oleh Kang Jajang di awal-awal, kalau menyimak dari awal nih, Sobat Minsa, UMK, upah minimum Korea ya. Detik ini itu 23 juta kalau dirupiahkan ya. Taruhlah tadi minjem 15 juta ke LPK Busan, berarti 3 bulan harus lunas katanya. Iya, harus lunas. Berarti sekitar 5 juta per bulan. 5 juta dari 23 ya kecil lah ya. Kecil. Oke. Sedikit ini Kang Jajang. Ya. Tadi kita sudah men-spill kehidupan Kang Jajang sampai mendirikan LPK ya. Sampai kemudian keunggulannya. Nah, kalau prosesnya yang dilalui oleh orang-orang atau oleh pemuda-pemudi atau pemuda saja yang pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi yang akan ke Korea.
dari awal sampai berangkat tuh seperti apa prosesnya, Kang Jajang? Ya. Pertama, salah satu syarat untuk ke Korea itu harus lulus ujian bahasa Korea. Tentunya ketika kita mau lulus ujian kan harus belajar dulu, Pak. Itulah LPK di situ fungsinya ya. Fungsi LPK di situ. Mendidik siswa-siswi LPK Busan untuk targetnya lulus ujian tahap pertama dan Baik, sebelum ke situ, sebelum ke ujian, belajar bahasa Korea itu berapa bulan biasanya? Oke. Untuk belajar bahasa Korea sendiri 5 bulan. Boleh mengulang gratis sampai kapan saja, sampai lulus. Misalkan ada siswa kami yang tidak lulus ujian di waktu itu, boleh mengulang sampai lulus, sampai Palestina merdeka. Takbir. Oke. Siap. Korea kan bukan ke Palestina. Bukan. Kita fokus dulu ke Korea. Oke, siap. Oke, 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Taruhlah 5 bulan itu selesai pembelajaran bahasa Korea. Iya. Itu setiap apa? Setiap bulan apa setiap minggu berapa kali itu pertemuannya? Untuk pertemuannya untuk kelas reguler. Jadi di LPK Busan itu ada 3 kelas. Kelas reguler, kelas karyawan online, ada kelas karyawan tatap muka. Tatap muka itu dia masuknya malam. Seperti itu. Kalau kelas reguler masuknya jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Untuk sesi pagi, yang sesi siang jam 1 sampai jam 5 sore. Baik. Seharian itu reguler tuh berarti harus datang tiap ke hari kampusnya atau ke kantornya LPK. Di mana tuh, Kang? Di Kantornya? Raja Galuh Lor, di Desa Raja Galuh Lor, nomor 24, Jalan Mutiara. Dari Terminal Raja Galuh ke arah Lewi Munding. Nah, sebelah kiri jalan setelah masjid. Oke. Jadi yang sekitar Raja Galuh tempat tinggalnya bisa ngambil kelas reguler ya. Reguler. Kalau yang tinggalnya agak jauhan dikit ya, misalnya Cikijing, Malausma atau bahkan mungkin ini kan disaksikan juga mungkin oleh Sumedang, Kuningan, Cirebon. Ngambil yang mana tuh kelasnya? Ada juga yang asrama. Yang jauh-jauh juga ada yang asrama ya Pak. Bahkan kita yang siswa paling jauh tuh dari Medan ada, dari Bengkulu, Surabaya, sama kemarin ada dari NTB, dari Bima. Oh bisa asrama? Ada asrama juga. Tapi itu masih hitungannya reguler. Kelas reguler. Kalau misalnya ingin nggak datang ke kantor LPK bisa? Bisa. Itu kita daftarnya kelas online. Kelas online. Siswa kami ada yang dari Taiwan, dari Hong Kong, Singapura, Malaysia. Singapura, Cingambul. Enggak ada. Ya kan tadi saya ngomongnya, ini malah ke Singapura. Maksudnya kalau yang dari Cingambul, Cikijing males pulang pergi, berarti bisa juga online. Bisa. Oh iya. Yang online biasanya kelas karyawan yang kerja seperti itu. Tapi sebenarnya kalau masih wilayah Majalengka atau wilayah 3 Cirebon masih bisa lah datang ke Raja Galuh ya. Tapi kalau memang nggak bisa banget, bisa tadi ngambil kelas online. Tadi kalau nggak salah dengar ada 3 reguler, kelas online, satu lagi kelas karyawan tatap muka. Oh tapi dia karyawan. Karyawan gitu. Masuknya jam 5 sore sampai jam 9 malam. Oh gitu. Berarti bedanya dengan reguler waktunya tatap mukanya. Waktunya tatap muka aja. Oke. Kalau yang online jam berapa biasanya? Online sama seperti Salut, lebih fleksibel. Oh gitu. Kita ngikutin Salut juga. Oke. Lebih fleksibel kapan mereka sempatnya ngakses website kita di lpkbusan.com. Boleh. Oh pakai LMS juga? Ya, atau pakai ada Zoom-nya? Enggak Zoom. Karena kalau Zoom kerepotan mereka yang kerjakan sip-sip Pak. Kalau kita ngadain Zoom jam 8 malam, kasihan yang siswa yang kerja malam ya. Iya. Jadi kita ada video tutorial seperti halnya di Salut juga seperti itu. Oh oke. Jadi seperti di UT ya, di Universitas Terbuka ya, di kita di UT itu pakai pembelajaran tutorial video gitu ya, video tutorial ya. Untuk yang kelas online. Tapi tetap yang lebih memuaskan sih tatap muka ya. Iya betul. Bisa dilatih langsung dan seterusnya gitu ya. Baik. Gitu. Itu 5 bulan. Ya. Oke. 5 bulan berarti kan nunggu tadi ujian bahasa. Ujian bahasa. Itu diurusin juga oleh LPK Busan. Ya kami urusin
setelah 5 bulan belajar, nanti menunggu pendaftaran ujian. Pendaftaran ujian itu setahun cuma satu kali. Biasanya pendaftaran di bulan Januari. Oh. Gitu. Jadi walaupun kirain kapanpun bisa, enggak ya? Enggak, setahun sekali untuk Korea. Jadi ketika sekarang daftar belajar nih bulan Agustus, selesai bulan 12 itu langsung proses ke ujian. Pendaftaran ujian di bulan Januari. Kalau yang belajarnya di Februari, ya lumayan lama belajarnya. Lebih ngulang-ngulang lagi gitu. Oh gitu. Oh tetap belajar atau 5 bulan dituntaskan gitu? Kembali lagi ke anaknya sih. Tapi kalau masih mau terus melatih bisa? Iya, bisa gratis tanpa harus bayar lagi. Disarankan sih terus mengulang sampai ada ujian seperti Iya, itu. kalau misalnya bulan Februari nih, ya. Kan bulan Juni udah beres. Udah beres. Kesananya dia enggak, ya lupa ya? Ya takutnya khawatir lupa ya. Lupa. Ikut aja terus gitu ya. Karena pendaftaran di bulan Januari. Pelaksanaan tesnya biasanya? Biasanya di bulan Februari. Setiap sektor beda-beda Pak. Oh beda-beda. Ya. Biasanya di mana kalau di kita tempat ujiannya? Tempat ujiannya satu Indonesia tuh cuma ada 2 lokasi di Jakarta sama di Semarang. Kita biasanya di Jakarta karena yang terdekat. Dan itu semua diurusin oleh LPK Busan ya. Nah seperti itu ya Sobat Pinsa. Kemudian ketika dia taruhlah lulus ya ujian bahasa. Apalagi proses selanjutnya? Setelah lulus ujian bahasa, baru kita adakan pembuatan paspor, medical check up, dan sending data. Sending data itu seperti kita ngelamar kerja ke Korea via online. Kita bantu sending data, nanti seperti halnya misalkan milih sektor manufaktur. Manufaktur itu ada 26 jenis kerjaan, jadi pilih 3 di antara 26 jenis kerjaan. Jadi dia yang milih, ya. Nanti ya ada saran juga dari LPK, nanti diurusin pendaftarannya ya. Iya. Terus pilih 3 kota juga yang di Korea. Misalkan siswa kita mau kotanya di Seoul misalkan, atau di Busan, atau di Chungcheongnam-do, di Gyeonggi-do misalkan. Kita bantu. Dibantu juga ya pemilihan kotanya, pemilihan jenis pekerjaannya. Seperti itu. Daftarkan ke kementerian apa? Bukan, ke BP2MI. Oh ya, ke BP2MI ya. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik, yang kemarin ketuanya viral itu. Ya. Oke, skip ya. Didaftarkan. Itu setelah itu apa? Setelah didaftarkan? Setelah didaftarkan dari BP2MI, berkasnya dikirimkan ke HRD Korea, Pak. Dari HRD Korea diverifikasi, barangkali siswa tersebut, anak tersebut pernah ke Korea ilegal dulunya. Itu gak bakalan bisa masuk ke Korea lagi. Ini sesudah apa sebelum ngurus paspor nih? Sesudah ngurus paspor. Oh, berarti di antara ujian bahasa ke pendaftaran itu harus ngurus paspor dulu? Enggak, setelah lulus ujian bahasa, baru ngurus paspor dan medical check up. Ya, berarti ujian, paspor, medical check up, baru daftar ke BP2MI, lalu BP2MI ke pihak Koreanya, diverifikasi, lalu setelah itu? Setelah diverifikasi pihak HRD Korea, baru akan disebar di sana berkas kita di HRD Korea. Jadi ke pihak-pihak perusahaannya. Ya, jadi ketika perusahaan Korea membutuhkan pekerja migran Indonesia, sekarang mah PMI, dulu mah kan TKI, sekarang PMI. Jadi si pihak Korea datang ke HRD Korea untuk meminta orang asing. Di HRD Korea tersebut ada 16 negara yang mau kerja ke Korea. Salah satunya Indonesia. Oke. Seperti itu. Oke, lalu setelah itu barulah bisa berangkat atau gimana? Ya, setelah ada ACC dari sana. Ya, setelah ada perusahaan memilih siswa kita, turunlah kontrak kerja. SLC, standar labor kontrak. Kontrak kerja tersebut di dalamnya ada gajinya berapa, nama pabrik, alamat pabrik, nama sajang NIM, terus asrama, gaji dan lain sebagainya, semuanya ada di sana. Fasilitas asrama pun ada, semua di sana. Di kontrak kerja. Oke. Dari ujian bahasa sampai tadi berangkat ke Korea berapa bulan biasanya? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ya. Kalau dengan belajar bahasanya 5 bulan, taruhlah misalnya sekarang nih belajar sampai nanti Desember, Januari didaftarkan ya. Berarti baru bisa berangkat ke Korea lagi itu Desember depan ya? Enggak nyampe sih, akhir-akhir tahunan lah. Tahun 2025 ya. Masih tahun seperti 2025. Itulah ya, Sobat Minsa ya gambarannya. Jadi kurang lebih 1,5 tahun kurang lebih ya, dengan mulai kita belajar bahasa. Oke, mudah-mudahan ada gambaran ya. Tapi nanti kalau mau ada yang ditanyakan, komen aja di
kolom komen ya. Nanti Kang Jajang juga mantau aja. Siap. Ikut menjawab aja kalau ada yang nanya-nanya di kolom komen YouTube kita, YouTube Salut Majalengka. Oke, nah tadi di awal kita memperkenalkan Kang Jajang ini sebagai mahasiswa Salut Majalengka juga. Ya. Nah gimana tuh ceritanya bisa Sajang Nim atau bos LPK kok jadi mahasiswa lagi gitu ya? Gimana tuh? Ya. Sebenarnya dari dulu pengen kuliah, cuma emang terbatas waktu ya Pak. Pas lihat di Facebook suka lewat-lewat tuh iklan Salut gitu. Lewat terus ya? Iya lewat terus di. Awalnya cuek gitu ya? Iya pertama saya klik ternyata wah lewat terus gitu. Penasaran saya tanya-tanya daftar juga ke sana. Gitu. Alhamdulillah ya waktunya fleksibel Pak. Fleksibel walaupun dengan kesibukan saya di LPK bisa dikerjakan gitu. Oke. Nah, tadi juga sebelum kita rekaman, kita ngobrol-ngobrol, saya akan Jajang dengan Kang Dehan ya. Ngobrol bahwa Salut itu sudah punya mahasiswa yang kerja di luar negeri ya. Jadi Sobat Minsa yang mau ke Korea tetap bisa kuliah ya. Dengan kuliah daftar saja ke kita ke Salut Majalengka gitu ya. Tadi kita sudah ngobrol detailnya. Jadi nanti akan kita urus semuanya. Jadi teman-teman Sobat Minsa yang belum kuliah tapi pengen kerja dulu ke Korea, itu bisa kerja di Korea sambil kuliah di Salut Majalengka karena kuliah di UT ya, di Salut itu se-fleksibel itu, bisa sambil kerja, nanti diurusi semuanya oleh pihak Salut dan ujiannya tetap di tempat terdekat dari tempat kerja, artinya tetap di Korea. Kemudian nanti Kang Jajang juga katanya akan membuka juga ke Jepang dan ke negara lain ya. Nanti tinggal pantau terus nanti sosmednya aja ya. Nanti kita spill juga di di deskripsi kita, link deskripsi kita ya. Kang Jajang ini sudah mendekati akhir ya. Siap. Kata-kata penutup nih buat Sobat Minsa, baik yang mau kerja di Korea maupun kerja di negara lain ataupun yang mau kuliah, silakan gimana nih? Terima kasih sebelumnya untuk waktunya bisa gabung dengan Salut. Kata-kata hari ini mungkin apa yang kita tulis kita kerjakan, apa yang kita kerjakan kita tulis. Insya Allah akan bermanfaat. Seperti itu. Tulis, kerjakan, tulis. Baik. Tapi tidak ada yang kelewat nih pertanyaan. Prodi apa yang diambil? Oh iya. Prodi manajemen. Oh cocok banget manajemen ya. Dibutuhkan banget sebagai bosnya LPK ya. Semester berapa? Semester baru mau semester 3. Semester 3. Tapi nggak kerasa ya? Nggak terasa. Nggak terasa, itulah enaknya. Tiba-tiba lulus aja gitu ya. Tapi ilmunya dapat kan? Ilmunya Alhamdulillah kan? dapat. Bukan hanya butuh ijazahnya aja kan? Betul. Ya. Itulah hebatnya kuliah di UT. Ilmunya dapat, negeri ya, bukan hanya ijazahnya doang tapi ilmunya juga dapat, status negeri dan fleksibel tadi ya. Baik Kang Jajang, senang sekali ngobrol ya, cuma kita dibatasi durasi ya. Siap. Kasihan nanti tim yang editnya kelamaan. Baik, demikianlah Sobat Minsa bincang-bincang kita pada SOP kali ini. Bye bye.